teman-teman Lombok Tengah, pemuda-pemudi, mungkin calon prajurit kita ya, di Lombok Tengah yang luar biasa. Senang sekali saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah. Ini komandannya seluruh prajurit TNI AD Lombok Tengah ya Pak Dandim ya. Oke. Siang ini tentu kita akan mencoba bahas terkait dengan sudah bulan Februari ya. Tentunya identik kalau setiap tahunnya ini ada pendaftaran untuk calon prajurit kita. Nah Pak Dandim, mungkin untuk itu terlebih dahulu ya bisa dijelaskan sebenarnya apakah pendaftaran sudah dimulai, kemudian tahapan-tahapannya bagaimana. Nah mungkin untuk jadwal pendaftaran yang Pak Dandim sedikit bisa dipaparkan kepada calon prajurit kita di Lombok Tengah yang luar biasa ini. Baik, terima kasih Mbak Maya. Untuk pendaftaran sendiri pada hari ini dimulai dari bulan Desember yang lalu, tahun 2024 sampai dengan 2025 Januari akhir akan dimulai tentang pembukaan pendaftaran calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Saat ini pendaftaran bisa langsung dilihat dari rekrutmen tniad.mil.id. Silahkan dilihat, di situ ada termasuk di dalamnya terdapat syarat-syarat apa saja yang menjadi tentara bergabung dalam tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Oke. Selain gelombang 1 ini biasanya gimana? Karena pengalaman begitu ya Pak Dandim ya, Komandan ya. Ini banyak juga masyarakat kita mungkin yang telat mendapat informasi atau mungkin juga telat membuka web di media sosial, itu ada gelombang keduanya atau bagaimana? Untuk tahun ini sementara masih gelombang 1. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ada gelombang 1 Tamtama, gelombang 2 Tamtama, kemudian ada juga Bintara, dan ada juga Akademi Militer maupun yang dari Sepamil Pak. Tentunya sementara yang bulan ini buka adalah tingkatan Tamtama. Nanti untuk berikutnya kita akan lihat di mana komposisi dari pimpinan kita atau dari komando atas menurunkan apakah ada gelombang kedua atau berikutnya, atau Bintara ataupun yang perwira. Oke, berarti menyesuaikan ya, tapi yang jelas terbuka besar ya, terbuka lebar juga untuk seluruh calon prajurit yang hebat di Lombok Tengah ini. Kalau berbicara terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar, nah ini juga masih banyak menjadi pertanyaan ya di tengah masyarakat kita. Apakah saya harus memiliki sebelumnya ada pelatihan militer atau sebagainya, atau sebenarnya gimana Pak Dandim? Kalau yang lebih spesifiknya, apabila masyarakat bisa lihat, langsung lihat aja di secara online sekarang ya, semua media sudah dimudahkan, yaitu kita bisa melihat secara online di rekrutmen tadi. Namun secara gamblang akan kami sampaikan secara ringkasnya. Yang pertama jelasnya warga negara Indonesia. Syaratnya ya. Syaratnya, kemudian memiliki agama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada aturan umurnya di situ antara 17 tahun sampai 19 tahun kalau nggak salah. Kemudian lulusan SMA atau sederajat. Silahkan dilihat. Kalau sekarang ini adalah Tamtama tingkatannya hanya terbuka untuk pria. Nah, untuk dia saja, tidak ada untuk wanita ya. Kemudian sehat jasmani maupun rohani. Yang selanjutnya adalah untuk tahun ini adalah batas tinggi minimum 160. Kalau yang sebelumnya antara 163 atau 165 kalau saya tidak salah, sekarang diturunkan jadi 160. Jadi pada pemuda-pemuda yang masih cukup umur maupun sekolahnya masih SMA ke atas atau sederajat bisa mendaftar. Yang tingginya 160 masih bisa, ada peluang untuk bergabung bersama kami. Besar ya. Ya kesempatan nih, mungkin seluruh adik-adik ya di Lombok Tengah ini yang tadi syarat-syaratnya sudah dianggap sesuai ya, bisa langsung mendaftar. Kesempatannya ini dimanfaatkan dengan baik dan tentunya insya Allah nanti bergabung ya menjadi tugas juga di Kodim 1620 Lombok. Kalau dari segi pendidikan mungkin Pak Dandim itu gimana? Apakah harus punya ijazah sebelumnya, mungkin sampai SMP, SMA, S1 atau bagaimana? SMA atau sederajat Mbak. Aturannya SMA atau sederajat. Jadi harus ada ijazahnya dan nanti akan dicek. Apabila S1, saran dari kami, ada nanti tingkatannya mengikuti pendidikan Sepamil yang langsung bergerak. Takutnya kalau S1 setelah dia ikut nanti di misalkan untuk Tamtama SMA dengan batasan umur lebih di umur, akhirnya dia
akan kena potong di umur, usia tadi. Batasan usia akan dia dilewati, akhirnya kena aturan umur sehingga dia tidak bisa masuk. Kalau beda dengan tingkatan pamila, ada batasan umur yang lebih panjang sehingga akan dimasukkan di situ. Oke, ini banyak juga sebenarnya yang jadi pertanyaan dari masyarakat kita ini. Biasanya sehat jasmani dan rohani ini ada di setiap syarat ya mau masuk akademi ini itu. Mungkin bisa dipaparkan karena masyarakat itu juga banyak yang beranggapan gitu ya. Meskipun jasmaninya sehat, rohaninya sehat, tapi di satu sisi banyak juga yang mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Ini gimana di pembuktiannya? Apakah sudah masuk di tes jasmani dan rohani itu bagaimana? Ikut masuk semuanya. Ada tes lengkap atau MCU lengkap sehingga akan ketahuan penyakit-penyakit maupun ya tadi apabila terkandung narkoba maka dia langsung akan khusus. Jadi orang-orang yang lulus seleksi ikut TNI itu berarti dia sudah bebas dari penyakit-penyakit maupun narkoba. Oke, berarti pendaftarannya juga secara online. Berarti dipastikan tidak ada ini ya karena orang dalam atau sebagainya. Jelasnya tidak ada. Kami yakinkan sebagai anggota TNI, yakinkan bahwa pendaftaran atau rekrutmen TNI adalah benar-benar tanpa dipungut biaya. Kalaupun memang ada pun biaya, ya biaya online itu. Daftar internet itu lah. Ada kuota yang harus ditanggung sendiri. Kalaupun dia bisa gabung WiFi di sini kalau nggak ada kuota. Oh berarti gampang ya, sudah ada solusi. Nggak ada kuota di rumah bisa langsung nih ke Kodim ya. Pakai WiFi. Kami yakinkan dan ada perintah dari pimpinan atas, komando atasan bahwa tidak ada pungutan gratis. Semuanya akan diproses apabila sampai ada laporan, baik itu yang membayar maupun kita yang menerima atau kita menyalurkan. Sehingga kita yakinkan betul pada masyarakat bahwa untuk mendaftar TNI itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Mungkin selain tadi biaya kuota ya, mungkin kita ngambil sebenarnya biaya pribadi ya, tapi mungkin ada biaya untuk pengurusan berkas atau apa, itu gimana sistemnya? Itu gratis juga atau memang bagaimana dikembalikan ke calon peserta tuh? Kalau untuk misalkan ngurus biaya administrasi kayak SKCK ataupun legalisir itu masuk ke urusan pribadi ya, dokumen pribadi, penyiapan dokumen pribadi akan pribadi. Namun seperti nanti ada seleksi kesegaran jasmani, ada seleksi kesehatan tadi, MCU, ataupun ada seleksi misalkan psikologi, itu gratis, nggak ada biaya. Jadi jangan sampai masyarakat itu diiming-imingi, misalkan ada orang atau oknum menawarin lewat saya nanti saya luruskan bayar sekian, nggak ada. Itu berarti dia berbohong ya. Berarti dia tidak, dan itu tidak akan diakui. Misalkan tiba-tiba yang bersangkutan misalkan ada calon laporan, saya sudah bayar sekian ke bapak itu, bapak siapa? Oknum ya. Oknum. Tiba-tiba dia nggak lurus, berarti yang bersangkutan maupun yang bayar itu akan diproses. Baik itu mungkin anggota misalnya sudah ada saksi ya. Ada sanksinya. Jadi dicatat ya teman-teman ya, ini gratis dan yang paling penting adalah tidak ada biaya sama sekali. Betul. Jadi gampang sekali ya kalau sudah merasa mungkin tadi syarat-syaratnya sudah cukup, sehat jasmani, kemudian juga sampai ijazah ya. Tadi yang penting silahkan mendaftar ke tadi ya web yang sudah ditentukan. Ya, ini juga banyak yang bertanya Pak Dandim. Semisal saya sudah lulus administrasi, nah tahapan selanjutnya apa? Apakah sudah langsung dinyatakan wah saya lulus TNI ini, saya seorang prajurit, atau bagaimana lagi tahapannya? Ada tahapan-tahapan berikutnya. Kalau kita lihat secara jelas nanti semuanya sudah dijelaskan di rekrutmen itu ya, di rekrutmen.mil.id itu. Selesai pendaftaran lulus administrasi melalui online, akan ada validasi. Kemudian di validasi itu akan keluar nanti jadwal. Kapan harus ada MCU, medical check up atau tes kesehatan itu di mana, tempatnya di mana. Nanti setelah kegiatan selesai, ada kegiatan lanjutan sesuai tes lanjutan. Itu akan diumumkan saat atau selesai akan tes. Biasanya apa yang lanjutan ini? Tes apa lagi? Ya misalkan dia sudah lulus kesehatan, kesehatan lulus akan disampaikan
yang ini lulus, baik besok yang lulus akan lanjut ke tes jasmani, jasmani lulus akan lanjut tes psikologi dan sampai seterusnya sampai dia pengumuman lulus, kemudian dia ke pendidikan. Oke, berarti tahapannya masih panjang ya dari pendaftaran. Berarti harus siap fisik dan mental ya, Pak Danim. Ya. Oke, kalau tadi sempat dipaparkan dalam pendidikan ya, misalnya saya sudah lulus nih dari tes bla 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 bla, kemudian ke pendidikan tadi, itu gimana kalau pendidikan? Apakah ada biaya lagi yang perlu dikeluarkan oleh pendaftar tadi atau bagaimana? Tidak ada, semua baik pendaftaran, seleksi pendaftaran sampai dengan pendidikan itu full ditanggung negara. Jadi nggak ada. Misalkan ada saudara nanti yang lulus, jangan terpengaruh diminggu udah lulus nih, bayar sekian, nggak ada. Sampai termasuk pendidikan juga gratis. Malah kalau udah pendidikan itu sudah dapat uang saku ya. Oh, asik ya. Ya, karena dia udah dapat makan, dapat uang saku, walaupun semua pembiayaan dia sudah dibiayai oleh negara, baik itu dari sepatu sampai baju ini udah disiapkan oleh negara. Kalau berbicara terkait dengan tips mungkin ini Pak Danim, ini juga mungkin para calon prajurit kita ya ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya kunci utama supaya bisa lulus di dalam pendaftaran yang pertama ini. Tentunya kita sudah bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya, ataupun mungkin yang saat ini ada di SMA yang masih kelas 3 ya, kelas 3, sehingga bisa melihat seniornya atau saudaranya atau kawan-kawannya atau yang sudah lulus ataupun sudah menjadi tentara ataupun bisa bertanya sama kita. Sebenarnya kalau untuk menjadi bergabung dalam TNI itu sudah pakem-pakemnya sudah ada. Misalkan kita yang akan kita lalui adalah seleksi administrasi, semuanya ada. Misalkan KCK sudah kita bisa siapkan, pengurusan nilai-nilai kelulusan atau ijazah sudah ada semua. Yang pertama itu administrasi. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu udah pada diri kita ya. Kita udah tahu apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, itu udah tahu. Kalaupun masih ragu-ragu, dapat para calon dapat melaksanakan medical check up secara sendiri atau secara mandiri. Namun itu biaya mandiri ya, karena dia mandiri. Supaya dia ngecek kesiapannya ini. Apa misalkan ternyata sudah kelihatan sehat, ternyata ada varises ataupun ada penyakit-penyakit yang lainnya yang tidak diketahui. Kemudian berikutnya adalah jasmani. Jasmani udah bisa kelihatan. Lari, pull up, sit up, kemudian ada renang. Nah, semuanya udah barang-barang itu udah kelihatan apa yang kita kerjakan ya. Sehingga itu mampu kira-kira kalau misalkan nilainya berapa sih lari? Bisa tanya ke kita, Pak, kalau lari nilainya gimana? Ada aturannya berapa menit? Lari 12 menit, berapa keliling atau berapa jauh kita lihat, di situ ada terpampang nilainya. Semua kegiatan selama tes itu sudah ada pakemnya, dan itu tidak dirahasiakan. Kalau dia bertanya ataupun dia bisa bertanya, itu akan kita jawab apa-apa yang akan diseleksi. Kalaupun adik-adik sekalian yang saat ini mau ikut bergabung dalam seleksi, kita juga di Kodim ini juga membuka untuk bergabung dalam pembinaan fisik. Nah, sebelum bersiap ada nanti misalkan ada berapa orang, 5 atau 10 orang mau gabung latihan fisik, juga kita siapkan. Fasilitas kita kan ada di sini, kita bisa lari ataupun bisa pull up atau sit up. Termasuk misal ada yang kesulitan untuk pendaftaran. Karena ini kan pendaftaran online ya, Pak Danim ya. Mungkin masyarakat kita masih banyak yang itu gimana? Bisa juga? Bisa dibantu, Pak. Misalkan nanti kesusahan online, bisa datang ke Babinsa atau Danramil, nanti akan diarahkan secara online-nya ataupun di sini bisa kita daftarkan secara online. Kemudian tapi yang bersangkutan sendiri mungkin yang membantu penyiapan administrasi ya, kita bisa bantukan. Silakan misalkan kita pengurusan di kantor kelurahan atau mana, kita juga bisa bantukan. Di situ di desa-desa ada Babinsa yang merupakan sebagai pelayan masyarakat. Silakan para adik-adik atau masyarakat yang syaratnya mencukupi, silakan mendaftar. Kalaupun nggak tahu caranya, tanya pada Babinsa maupun Danramil atau Koramil di
kabupaten ini ataupun Kodim kalau masih ragu. Oke, berarti jangan jauh-jauh ya dari Babinsa, dikejar tuh sampai informasinya sampai pendaftaran tentunya berhasil. Ya terakhir mungkin Pak Nadiem yang ingin disampaikan khusus untuk pendaftaran Tamtama tadi ya untuk gelombang pertama pada tahun 2025 ini. Penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis atau tanpa dipungut biaya. Oke, ya, ini gratis tanpa dipungut biaya dan tentunya mungkin mulai sekarang bisa dipersiapkan ya tadi syarat-syaratnya sehat jasmani dan rohani, dan mungkin lebih lengkapnya nanti bisa klik link di bawah ini sekaligus untuk informasi pendaftarannya. Sekali terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan yang paling penting silahkan mempersiapkan diri Anda dan tentunya siap bergabung menjadi prajurit Kodim 1620 Lombok Tengah.